Jajaran Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada Rabu 30 November lalu menggelar makan malam bersama di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Para Ketua Umum Parpol yang hadir adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan PLT Ketum P3 Mardiono, beserta Waketum P3 Amir Uskara. Usai jamuan makan malam bersama Ketua Umum Partai dari KIB, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan isyarat sebuah partai politik dikabarkan bakal bergabung KIB untuk menghadapi pemilu 2024. Airlangga tak lugas menyebut nama partai yang akan bergabung dengan KIB. Hanya saja menganalogikan warna partai politik tersebut sama dengan warna bola Piala Dunia 2022 yang dipegang Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan saat pertemuan. Saat itu warna bola Piala Dunia 2022 didominasi putih yang bercampur dengan biru dan merah. Lalu partai politik manakah yang dimaksud yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu? Dari Jakarta, Kani Dwi, Wahyudin Justin, TV One mengabarkan. Kita masih terbuka. KIB ini sedang membangun sebuah fondasi bangunan untuk membangun Indonesia yang fondasinya kuat, dindingnya kokoh, sirkulasi udaranya bagus, dan juga kita berharap bangunannya ini akan diperkuat. Nah, diperkuat ini tentu kita masih bicara dengan partai-partai lain yang akan bergabung, partai yang kita masih komunikasi baik. Tentu warnanya ada yang dipakai oleh kawan kita di sini, dan juga ada yang warnanya ada nuansa pakaian yang sering dipakai Bapak Presiden, yang bagian dari bola itu juga. Jadi warnanya tidak jauh dari yang ada di bola ini. Pakaian yang sering dipakai oleh Pak Jokowi. Ayo, warna apa? tebak. Pak Jokowi sering pakai warna apa? Tapi bingung juga karena tiap datang ke Golkar jasnya kuning, datang ke sana beda warna lagi gitu. Jadi yang mana sebenarnya? Ya, gini lah, kamu tuh ngeliatnya jangan yang pas datang ke partai politik. Ya, tapi pada saat bekerja, kerja. Kalau saya punya satu. Nah, itu dia apa? Putih warna. Oh, dengan ditekuk mejanya putih. Partai warna putih apa? Langsung saja disebut. Kamu mau jawab atau mau nanya ke narasumber? Nggak, langsung saja, karena ini sudah hadir narasumber kita, langsung kita kenalkan aja. Jangan saya yang menjawab, harus narasumber kita. Ada Bang Henry Satria, pengamat politik. Selamat pagi Bang Henry. Selamat pagi Maria, selamat pagi. Ada pakai putih Bang, begini Bang. Ya kan perintahnya begitu. Oh, ya. Perintah dari mana? Ada juga Bang Aceh Hasan Sadzli, Ketua DPP Partai Golkar. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Pade, Mbak Maria. Kalau ini mah konsisten kuning, ya kan? Aduh. Udah jelas. Oh, udah jelas. Tapi dalamnya putih nih kayaknya nih. Dalamnya putih yang udah kekuningan. Kang Aceh izin, saya mau ke Bang Hensat dulu. Bang Hensat langsung saja keluarkan hasil cenayang Anda. Ini sebenarnya partai mana, Bang? Gini, pertanyaannya sebetulnya saya bukan partai dulu tuh. Kalau kemudian KIB bilang akan ada yang bergabung, partainya itu partainya aja atau termasuk capresnya yang bergabung, gitu kan? Kalau termasuk capresnya, konstelasinya seru nih. Ini kan KIB. Sebut dong apa misalnya begitu, gitu. Ya gini, ini menuju. Tapi dari beberapa warna itu yang udah ada capresnya. Partainya? Enggak, kalau yang biru sama putih kan assuming ya, putih itu warnanya PKS walaupun dia sudah orange gitu ya. Biru itu kan ada Demokrat dan Nasdem gitu ya. Kalau kemudian dikatakan yang warna-warna itu akan bergabung, kan pertanyaannya nih berarti satu paket sama capresnya nih. Capresnya siapa memangnya? Anies Baswedan. Anies Baswedan kan yang deklarasi kan Nasdem. Baru Nasdem. Kan katanya Demokrat dan PKS juga akan ke sana. Makanya itu asumsi pertama adalah ini satu paket sama capresnya masuk KIB. Berarti kan kalau KIB konsisten dengan Airlangga Hartarto, ini kan tinggal pilih aja Airlangga Hartarto yang jadi presiden atau Anies Baswedan yang jadi presiden gitu kan. Itu kan prediksi pertama tuh, ya kan? Itu prediksi atau harapan sebenarnya? Itu prediksi aja. Kan saya bukan tim suksesnya Anies Baswedan. Nah, kemudian walaupun di sini ada para Madinahnya gitu. Nah, yang kedua ini kan buat partai baru atau partai lama nih warna ini. Gitu kan. Jadi perlu kita spesifikan ya berarti. Perlu spesifikan juga. Terus yang misalnya yang kemarin baru ulang tahun kan juga warnanya biru tuh. Ya kan? Apakah yang itu juga masuk?
Kan dia bisa bawa suara dari non-parlemen. Iya, betul. Jadi banyak hal nih. Tapi kalau tadi Rivi sama Maria bilang harap-harap cemas, ini mungkin yang narasumber satu ini nih yang lagi deg-degan nih, yang lagi harap-harap cemas. Karena dengan masuknya satu paket ini ke gerbong ini kan jadi makin kuat nih. Cuma jadi konstelasinya seperti mirip apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Apa tuh? Hati-hati, saya ulangi. Hati-hati. Iya. Sembrono kira-kira Iya. begitu. Oke. Tapi inilah politik dan masuk 2023 ini kan makin hangat nih. Maka gerakan-gerakan tanpa bola seperti ini ya memang harus. KIB kan juga nggak ingin juga ada koalisi yang tenang-tenang aja nih. Sekarang semua koalisi itu belum ajak semuanya. Belum ajak. Termasuk KIB? KIB juga, Pak Prabowo juga, makanya kan sering dikatakan di berbagai perbincangan kan KIB ini koalisi Indonesia barangkali gitu. Karena ini belum ajak nih. Gitu, ini masih Erlangga Hartarto, sementara ada partainya P3 lagi berjuang meningkatkan elektabilitas. Itu macam-macam nih case-nya, tapi itulah indahnya politik. Kita bisa nebak-nebak juga gitu. Sambil dengerin Hensat ngomong ya, saya perhatiin rambutnya. Ternyata sudah ubanan, dia udah putih dia ternyata. Wah. Tapi kan kalau misalnya kata Pak Jokowi yang rambut putih ini yang mikirin rakyat. Nah, ini kalau dia mikirin koalisinya ngajak gimana nih dia mikirin? Gini loh, itu Pak Jokowi itu ya, ini agak OT dikit. Yang mikirin rakyat rambutnya putih, tapi yang kerja untuk rakyat rambutnya hitam kayak Pak Jokowi, kayak Pak Jokowi. Kita minta responnya dulu Kang Aceh. Segerbong sama capresnya atau gimana nih Kang? Nah, ya ini kan lagi musim pakai simbol-simbol ya. Tadi disebut ada rambut putih, kemudian sekarang ada bola yang warnanya putih, ada baju yang warnanya biru gitu ya. Ini menurut saya bagian dari dinamika politik. Tetapi prinsipnya koalisi Indonesia Bersatu saat ini sangat solid dan saya harus sampaikan sama Bang Hensat, ini bukan koalisi Indonesia barangkali. Ini ingin menunjukkan kepada publik bahwa koalisi Indonesia Bersatu justru menjadi seksi saat ini. Kenapa? Karena kita ingin bahwa memang yang dikedepankan terlebih dahulu adalah soal gagasan yang seperti selalu disampaikan oleh kami. Nah, dari proses gagasan yang dibangun oleh kita, ternyata kita juga sembari membangun opini tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh Koalisi Indonesia Bersatu. Ternyata kita pun juga melakukan komunikasi politik dengan partai-partai yang lain. Dan partai-partai yang lain, ya mereka juga sangat terbuka untuk bisa bekerja sama dengan Koalisi Indonesia Bersatu dan bahkan gitu ya, mau bersama-sama berjuang dalam perahu yang sama dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, semua kita harus menyadari bahwa membangun Indonesia di tahun 2024 ini tidak bisa dilakukan hanya 1-2 partai, ya, tetapi harus bersama-sama. Perlu ada satu koalisi besar, perlu ada kapal besar yang harus diarungi bersama-sama. Karena 2024 sampai 2029 itu kita harus sama-sama memastikan bahwa pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian global, maka menyatukan semua kekuatan itu menjadi penting. Nah, itu secara idealitas ya. Tetapi juga yang menjadi penting untuk bahan kajian di Koalisi Indonesia Bersatu adalah kami pun juga memikirkan soal bagaimana elektoral partai. Tadi kan disampaikan oleh Bang Hensat. Kita harus memastikan misalnya, ya tentu kalau Golkar terus melakukan konsolidasi, kita juga harus memikirkan koalisi partai seperti PAN, partai P3 gitu ya, karena kan ketiga-tiganya juga harus menjadi kekuatan partai yang bisa unggul di dalam pemilu 2024. Karena sudah satu kapal. Karena sudah satu kapal, dan yang harus menjadi catatan penting buat kita adalah kita juga ingin memastikan bahwa figur-figur yang diusung oleh kami ke depan tentu harus memiliki efek elektoral bagi kemenangan partai juga gitu. Jangan sampai
figur yang kita usung, lalu kemudian bisa membuat efek elektoralnya juga tidak begitu mengangkat terhadap partai. Nah, karena itu misalnya dari sejak awal Golkar konsisten ingin mendorong Pak Erlangga Hartarto sebagai capres dari Partai Golkar. Dan saya kira dari pertemuan ini Pak Julhas juga menyatakan bahwa beliau menyatakan bahwa yang paling pantas adalah Pak Erlangga, kan begitu. Di samping figurnya setelah itu adalah Pak Julhas dan Pak Mardiono. Semangat yang ingin dibangun oleh kita semua di dalam koalisi Indonesia Bersatu ini adalah soal bagaimana kita juga memikirkan soal elektabilitas partai kita masing-masing gitu loh.